Saudara-saudara kasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan bacakan firman Tuhan saja ya. Renungan firman Tuhan pada hari ini, keluarga. Bacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Bapa jangan mempromosikan anak-anak, marah dengan cara Anda memperlakukan mereka sebaliknya. Tapi bawakan mereka dengan kedisiplinan dan pengajaran yang berasal dari Tuhan. Arti dari firman Tuhan Efesus pasal 6 sampai 4. Di sini dikatakan, seorang ayah tidak boleh mengajarkan saling membenci atau menanamkan biji kebencian, menanamkan keirian, keegoisan, keemosional dalam diri anak. Dan jika kalau seorang ayah atau ibunya menanamkan kedisiplinan, kesopanan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri, maka dalam satu keluarga itu akan diberkati, akan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Oke. Fungsi keluarga dalam Kristen ini ada dalam Nats Alkitab Matius pasal 19 ayat 6. Di sini dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Arti Nats Alkitab Matius pasal 19 ayat yang ke-6 adalah, jika mereka sudah bersuami istri, maka dia sudah satu roh, satu daging, dan satu darah dalam hidup mereka. Keluarga ada 3, dari ayah, ibu, dan anak. Ya, ini mereka sudah 3 keluarga ini sudah ada satu roh, satu daging, satu darah. Udah satu lengkap dalam hidup mereka. Oke. Dalam bacaan Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, di sini dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kalau kamu saling mengasihi. Oke. Yohanes di sini mengajarkan pada kita, pemuda-pemudi maupun orang tua. Di sini Tuhan mengajar atau Yohanes mengajar kepada kita, yaitu dalam satu keluarga harus ada mengasihi, menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Bukan keluarga itu saling mengejek. Bukan keluarga itu menghina kekurangannya. Sama dengan ibunya. Kalau ibunya mengejek kekurangannya atau menghina kekurangannya, berarti dia juga menghina kekurangannya sendiri. Itulah. Menurut saya, kenapa dikatakan laki-laki disalahkan oleh perempuan? Karena perempuan tidak mau disalahkan. Perempuan harus dibenarkan semua. Tapi perempuan di mata laki-laki selalu salah. Kalau di mata perempuan itu ya, kalau mereka melihat laki-laki itu selalu salah, tidak ada benar. Dia sendiri harus benar. Dia tidak ngacak dulu mukanya kayak mana gitu. Tidak ngacak dulu, tidak mengacak. Oh, sifat aku bagaimana ya? Oh, aku ini ada kekurangan ya, gitu. Dia tidak sadar, tidak minta maaf lagi tuh, gitu. Dia udah mengejek anaknya, tapi dia tidak meminta maaf pada Tuhan. Malah ketawa dia. Malah sendiri. Makanya saya mengajarkan untuk apa? Bertobatlah satu keluarga itu.
ada mengasihi, ada menjaga, menghargai. Kalau anaknya salah, yang dinasihatin, bukan marah, bukan main tempeleng, bukan caci maki, mengeluarkan kata-kata sia-sia. Seperti apa? Kata hewan, bego, bodoh. Apakah perempuan itu ada kelebihannya ya? Aku aneh dengan perempuan. Kenapa kekurangan laki-laki dihina? Gitu istilahnya. Kenapa mereka selalu dibenarkan, selalu dia benar? Dia nggak introspeksi kembali pemikirannya. Gitu. Maka saya bukan mengajarkan kebencian, tapi melainkan aku mengajarkan mengasihi kalian. Saya membenarkan yang salah. Salah saya benarkan. Bukan saya menyalahkan juga, menyodot-nyodotkan misalnya. Saya membenarkan, di mata saya itu salah, saya benarkan. Gitu. Bukan saya, kalau dia salah ya saya biarkan. Enggak, saya selamatkan yang salah itu, membawa yang ke jalan kebenaran. Bukan kita membiarkan. Oke. Dalam nas Alkitab Efesus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Di sini dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya di dalam kasih Kristus. Arti dalam Alkitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-17 sampai 18 di sini dikatakan, satu keluarga harus menjadi iman Kristus diam di dalam hati kamu saat ini, dan menganggap kamu ini berakar serta di dalam didikan kasih Tuhan Yesus. Jika kalau kita berdoa, di saat kita bahagia kita berdoa, di saat kita sakit kita berdoa, kita mendapatkan masalah kita berdoa, atau apalagi kita dihina-hati oleh orang. Kalau kita dihina oleh orang, kita berdoa. Bukan ya, contoh ya, bukan di saat mereka bahagia dia lupa, di saat mereka sedih, di saat dia nggak ada uang, di saat dia masuk ke dalam dosa, jatuh ke dalam masalah, dia tidak berdoa. Berdoa, minta kayak gini, kayak orang fasik, orang-orang namanya itu Israel yang tidak mengenal Tuhan. Begini dia berdoa panjang-panjang mereka. Oh Tuhan, ampunkanlah aku ya Tuhan, sembuhkan aku ya Tuhan, berkatilah makananku ini Tuhan, berkatilah rezekiku Tuhan, berkati pekerjaanku. Tapi Tuhan di surga sana berkata, kau aja tidak memberkati aku, kalau kau nggak ada bersyukur padaku, katanya. Kemana aja kau, katanya. Kenapa baru kalian jatuh ke dalam dosa? Kenapa kalian sedih baru kalian mencari aku? Di saat kalian bahagia mendapat jabatan, mendapatkan uang, kalian lupa bersyukur sama saya, kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata, sekarang saya memanggil namamu, saya akan ambil jabatan kamu, saya turunkan jabatan kamu. Kayak mana? Kalian mau nggak ngomong kalau Tuhan udah ngomong seperti itu? Kalau udah Tuhan murka pada kalian, jangan sampai Tuhan itu murka sama kalian. Makanya, jika kalau kamu dapat uang, janganlah kalian menyimpan uang. Dapat uang, dikasih tahu sama anaknya, nak, ini gaji mama ya 200.000. Oh ini gaji bapak ya ma. Ini uang gaji papa ini 1.500.000. Ini kita simpan ya untuk masa depan kita. Itu namanya keluarga harmonis.
Itu namanya keluarga tentram. Itu keluarga yang satu iman Kristus. Itu namanya pengajaran Kristen. Kata istrinya, "Pak, jangan lupa bersyukur ya. Ayo kita baca firman yuk. Ayo kita berdoa yuk. Sebelum tidur kita baca perenungan firman Tuhan, biar kuat iman kita, papa, mama." Kata anaknya, "Oh ayo nak, kita baca firman." Itu namanya Kristus. Itulah satu iman. Itulah harmonis. Itulah mengasihi. Gitu. Itulah pilihan-pilihan Tuhan. Maka kamu bersama-sama dengan orang kudus. Orang kudus itu siapa? Ya Tuhan Yesus yang memahami keluarga kalian. Gitu. Kalau kalian lupa, alasan kalian, nonton TV-nya lebih enak lagi sinetron ketimbang berdoa, malas lah aku, kata mamanya kan. Makanya aku bukan mengajarkan kebencian, tapi aku mengajarkan kasih. Makanya ayo keluarga Kristen bahasa Indonesia, ayo kita bertobat. Ayo Kristen Batak, kita bangun iman kita. Gitu. Oke? Kita tutup dengan doa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Bapa, pada malam hari ini kami sudah mendengar renungan firman Tuhan mengenai keluarga Tuhan. Biarlah anak mereka Tuhan menjadi satu iman dalam keluarga yang Tuhan, bisa anaknya mengajak papanya membaca firman Tuhan, selalu ingatkan anaknya untuk ingatkan papanya untuk berdoa, bersyukur padanya. Kiranya mamanya dan papanya selalu ada keharmonisan, ketulusan, mencintai satu dengan yang lain, dan tidak ada kerahasiaan, selalu terbuka kejujuran pada keluarganya Tuhan. Dan tutup bungkus kiranya ada papanya sakit, opungnya sakit, saudara dari papanya Tuhan sakit Tuhan, Engkau angkat Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah setiap keluarga-keluarga yang diasingkan, yang dikhianati dan dihina oleh orang. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kami. Yang percaya Yesus katakan amin.